Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hasna Nur Latifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hasil diskusi kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Hasna Nur Latifah, dan Siti Nurrohmah. Kesalahan berpikir atau kesalahan logika, kadang juga disebut salah fokus, terjadi ketika argumen atau apa yang kita buat tidak mendasar inti dari topik argumen, tetapi sebetulnya hal lain yang tidak relevan. Kesalahan ini bisa terjadi ketika kita tidak objektif atau argumen kesalahan berpikir. Macam-macam kesalahan berpikir. Yang pertama ialah ad hominem atau salah fokus terhadap pribadi seseorang, misalnya menyerang latar belakang kondisi fisik atau kepercayaan pembuat argumen, bukan isi dari argumen itu sendiri. Contohnya, saya tidak percaya argumen Jihan tentang pemikiran ketua OSIS yang baik sebagai anak kelas 10. Dia masih muda sebagai anggota kepemimpinan. Yang kedua, kita fokus bukan pada inti argumen, tetapi pada asosiasinya dengan sesuatu yang tidak kita sukai, atau kita fokus pada hal-hal yang tidak kita sukai. Contohnya, seseorang menyatakan bahwa Indonesia tidak pantas untuk mengikuti KB karena pada negara-negara orang KB itu biasanya dilakukan pada negara yang komunis. Argumen ini tidak menyatakan atau menyebutkan berapa negara yang komunis yang mengikuti KB untuk menekan kelahiran. Dia tidak menyatakan bahwa KB itu buruk, tetapi ia menyebutkan bahwa komunisme itu buruk. Ketiga, ada to quote. Terjadi ketika kesalahan argumen yang tidak sesuai isi argumennya, atau kamu juga. Contohnya, Karina menyarankan Rina untuk tidak menggunakan kantong plastik, dan Rina menyanggahnya dengan kamu juga masih memakai kantong plastik. Lompatan logika terjadi ketika seseorang mengambil kesimpulan tanpa premis yang cukup. Misalnya, nomor 1 seperti karena A terjadi sebelum B, maka berarti A menyebabkan B. Sebelum menyimpulkan A terjadi karena B, kita harus menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat itu terjadi. Artinya bahwa A terjadi karena B belum menyebabkan A karena B. Kedua, membesar-besarkan dampak. Ini terjadi jika kita menyanggah argumen seseorang dengan membesarkan konsekuensi negatif dari argumennya. Kesalahan ini bisa terjadi karena tak disengaja, tetapi orang-orang biasanya melakukan dengan sengaja untuk menakut-nakuti lawan bicaranya. Ketiga, menyodorkan dilema palsu. Dilema adalah situasi ketika dihadapkan pada dua kemungkinan yang setara sama bagusnya atau sama buruknya, sehingga kita sulit memilih. Kesesatan dalam penalaran terjadi ketika kita melanggar prinsip-prinsip logistik. Kesesatan adalah suatu penalaran yang salah yang sepintas kilas kelihatan memiliki kebenaran titik. Kesalahan adalah suatu argumen yang tidak logis, yang menyesatkan, yang memperdayakan. Jika pengetahuan adalah tentang metode dan prinsip penalaran yang tepat, atau dengan belajar logika, kita diharapkan menjadi orang yang cakap dalam berpikir. Sesat pikir logis adalah suatu komponen dengan argumen muncul dalam statement klien yang mengajukan logika. Sesat pikir menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan karena klaim argumennya tidak disusun dengan logika yang benar. Jenis-jenis sesat pikir yang pertama ada hasty generalization atau overgeneralization, mencoba menggeneralisasi sesuatu sampel kejadian skala kecil ke skala besar. Yang kedua ada circular reasoning, pengambilan keputusan yang berputar-putar. Misalnya, X benar karena Y, Y benar karena X. Contohnya, hanya seperti. Ketiga, slippery slope.
Ketika satu langkah kejadian akan menimbulkan langkah-langkah yang panjang dan memberikan efek yang signifikan, yang membuat argumen ini tidak logis adalah karena A bisa menimbulkan B, bisa menimbulkan C, bisa menimbulkan D, dan sampai seterusnya hingga Z. Yang keempat ada Straumann. Ketika menciptakan sebuah target adalah targetnya yang palsu, argumen ini sebenarnya argumen palsu yang tidak dikatakan oleh lawan tetapi ciptakan sendiri untuk kita serang. Yang keenam ada adominans. Ditunjukkan ke lawan bicara, menyerang pribadi bukan argumen. Hanya ada false dichotomy. Hanya ada dua pilihan alternatif. Misalnya, seperti sistem pendidikan yang fraksi kami ajukan harus segera disahkan dan dilaksanakan. Jika tidak, kemerosotan moral pasti akan menghinggapi generasi muda kita. Opsi lainnya tidak disertakan sehingga membuat argumennya mau tidak mau harus disetujui. Dan ada contoh-contoh salah fikir. Yang pertama ada hasty generalization. Contohnya seperti, saya pernah berkunjung ke kota itu dan bertemu penduduk yang tidak ramah. Jadi kota itu pasti penduduknya tidak ramah. Padahal sebenarnya tidak semua orang itu sama seperti yang lainnya, karena orang-orang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Kemudian ada circular reasoning. Contohnya ialah dia adalah orang yang baik karena dia selalu melakukan hal yang baik. Dia selalu melakukan hal yang baik karena dia adalah orang yang baik. Kemudian slippery slope. Contohnya ialah jika makan kue, maka akan gemuk. Padahal sebenarnya tidak begitu. Tidak pasti makan kue akan gemuk jika makan kuenya hanya sedikit. Pembahasan selanjutnya yaitu cara menyikapi berpikir kritis. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan agar kita yakin apakah sebuah berita bisa dipercaya atau tidak, diantaranya yaitu yang pertama, periksa reaksi emosional pada diri kita sendiri. Yang kedua, yaitu kita harus mengetahui dari mana berita itu didapatkan. Yang ketiga, perhatikan judul berita. Dalam membaca berita, seharusnya kita membaca berita dari awal sampai akhir, agar kita bisa menilai berita dengan baik. Yang selanjutnya yaitu waspadai waktu tayang berita, dengan cara mengecek tanggal tayangnya atau tanggal terbitnya. Yang selanjutnya yaitu cermati foto atau gambar yang terdapat dalam berita. Dan yang terakhir yaitu bandingkan berita dengan media yang lainnya. Langkah lain yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, hindari kesimpulan terburu-buru. Ambil waktu untuk merenungkan sebelum mempercayai sepenuhnya. Yang kedua, yaitu pertimbangkan motivasi berita. Pikirkan apakah ada agenda yang ingin disampaikan di balik berita tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu penerapan berpikir kritis. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab sebelum percaya pada artikel sains atau penelitian, yang meliputi apakah judulnya sensasional, apakah kesimpulannya kuat, apakah ada kelompok pembanding, dan yang terakhir itu apakah dikutip penelitian lainnya. Contohnya yaitu, misalkan kita membaca berita dengan judul penemuan baru menunjukkan bahwa makanan A bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Sebagai seorang pemikir kritis, ada banyak pertanyaan di balik judul berita ini. Contohnya yaitu, dari mana sumber penelitian ini? Apakah penelitian ini valid atau diterima? Atau apakah ada kepentingan komersial di balik berita ini? Sekian pembahasan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.